Siap. Bang siapa bang? Dengan Bang Apip, Bang. Bang Apip ya? Ya, Dari mana tadi? dari Pangkalan Jati, Bang, Depok. Ya, kota asal dari Tegal. Main bulan Sudah jalan 3 tahunan, Bang. bulan 3 tahun. Iya. Oke, dapatnya dari mana aja bang? Dapatnya dari tukang-tukang pecel lele, dari restoran, dari lapak-lapak rongsok. Ya nyari-nyari aja lah, Bang, nyisir setiap hari gitu. Keliling ya? Keliling Kelilingnya kemana-mana. di sekitar rumah apa di mana nih? Ya di sekitar Depok, Jakarta juga lah gitu, Bang. Sampai ke Jakarta juga Iya, cuma wilayah-wilayah tertentu aja sih, nggak terlalu jauh. Dapatnya bisa berapa jerigen satu hari? Kalau untuk sekarang karena memang lagi ada pembatasan ekspor dari pemerintah, jadi sangat berdampak, Bang. Kalau dulu mah bisa dapat 10, kadang 7 begitu. Kalau sekarang dapat 1 2 aja kayaknya kayak gimana gitu, berat, Bang. Berat ya? Iya. Bukannya justru nggak bisa ekspor barang banyak bang? Ya nggak bisa kayak gitu, Bang, soalnya kan kita juga kalau misalkan harganya lagi, ekspornya lagi dibuka, kita nyarinya kan gampang juga. Tapi harganya tinggi. karena harganya tinggi, jadi buat ngelobi di lapangan juga masih agak mudah lah gitu. Tapi kalau untuk sekarang di lapangan juga susah, Bang, di lobinya. Iya, karena udah terbiasa harganya kayak gitu, lumayan lah gitu. Kalau sekarang ya susah, Bang. Susah ya? Ya jadi dapat barang aja udah alhamdulillah gitu lah. Ya buat kalkulasi setiap harinya, kayak buat kontrakan, buat makan dan lain-lain sebagainya kan. Kalau untuk sekarang berat banget, Bang. Tapi pendapatan abang juga menurun ya? Pasti itu sangat berdampak signifikan untuk menurun. Berdampak ya? Iya, Kan ini kan dilarang ekspor. iya, Bang. Kan pemerintah sebenarnya yang larang. Apa harapan abang kepada pemerintah kita? Ya harapan saya sih untuk pemerintah semoga cepat bisa dibuka kembali ya perihal masalah ekspor. Karena biar bagaimanapun untuk saya pribadi ini jadi salah satu mata pencaharian saya dalam mencari limbah minyak jelantah ini. Di samping itu juga kan ya namanya kita main limbah, kita juga nyelamatin lingkungan lah gitu. Jadi harapannya buat pemerintah ya supaya cepat-cepat dibuka lah. Biar kayak kita orang kecil juga masih ada harapan buat rezeki yang kayak begini nih, Bang, gitu loh. Biar kagak berlarut-larut gitu maksudnya. Kan kayak ini juga kan buat mata pencaharian pokok saya, Bang. Ini penghasilan utama apa gimana bang? Kalau ini emang penghasilan utama saya, Bang. Jadi kalau terganggu ini rumah tangga juga terganggu ya? Ya bisa dikatakan seperti itulah, sedikit berpengaruh pastinya, Bang. Pastinya berpengaruh. Udah punya keluarga kah? Sudah berkeluarga. Anak belum dikasih sih. Cuma kan ya ada keluarga, ya ada orang tua juga yang harus dihidupin, Bang. Iya, jadi kalau misalkan ini keadaannya kayak begini terus ya bingung juga nantinya. Kenapa lebih milih ke jelantah daripada kerja misalnya di mall, jadi security atau jadi cleaning service? Kenapa lebih milih jelantah, Bang? Ya karena posisinya di jelantah itu satu waktunya bebas, Bang. Terusan dulu pernah juga, Bang, kerja di kaki lima juga sih. Basicnya lebih ke kaki lima kalau saya itu. Cuma kalau misalkan di minyak jelantah itu enaknya kerjanya bebas waktunya gitu. Mau berangkat kapanpun bisa gitu maksudnya. Kalau sekolahan ini sampai apa? Kalau sekolahan kebetulan juga kenapa saya tidak memilih kerja di mall dan lain sebagainya yang berdasarkan dengan lamaran, karena saya ijazah saya cuma SD, Pak. SD. Iya. Jawaban itu, Bang. Nah, jadi ya itu tadi. Ini apa ya? Jadi ini salah satu alternatif yang ya menurut saya sesuai lah dengan ijazah yang saya punya lah gitu maksudnya. Dan tetap bisa menghasilkan sebenarnya. Alhamdulillahnya bisa menghasilkan. Lebih dari yang lulusan SMA ya? Kalau misalkan lagi bagus ya alhamdulillah, kalau misalkan lagi untuk sekarang ya tetap bisa dikatakan enakan yang mereka-mereka gitu, Bang. Oke. Terima kasih Bang ya. Siap, sama-sama, Bang. Mudah-mudahan ekspor segera dibuka agar kita seperti pengetul jelantah lah ya. Ya. Tukang keliling seperti abang bisa merasakan lagi pendapatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Harapan saya pun seperti itu, karena ini juga bukan cuma saya, Bang, tapi melingkupi seluruh pemain minyak jelantah, khususnya yang pakai motor. Karena ya kita panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau misalkan dari pemerintah terus-menerus menutup ekspor ini tanpa ada ketindaklanjutan, pasti ya kita juga sedih lah. Bang, atau mungkin gini aja, biar langsung ke Presiden Prabowo dulu pesan Bapak. Bang. Nah, gimana biar dibuka? Ya untuk Bapak Presiden,
harapannya tolong dilihat kami ini para orang-orang kecil pengepul minyak jelantah yang memang mencari nafkahnya itu dari sini, dari minyak jelantah. Di samping itu juga kita juga bukan sekedar pemain minyak jelantah, tapi secara tidak langsung juga kita itu menyelamatkan lingkungan dari limbah. Ya harapannya untuk Bapak Presiden, mudah-mudahan aspirasi semua dari pengepul minyak jelantah itu didengar dan untuk perihal ekspornya segera dibuka kembali demi kelancaran semuanya lah. Oke, sukses Bang ya. Siap, terima kasih Bang. Saya nama Sony, ya kebetulan kan minyak jelantah Sony Mijal aja itu yang udah ini gitu. Kebetulan tinggal kita di Depok, ya. Jadi untuk ya sehari-hari kita ya saat ini ya aktivitas main di minyak jelantah gitu. Gimana ceritanya Bapak ini bisa Terjun. ngumpulin minyak jelantah ini, ceritanya dari mana gitu? Maksudnya kok bisa tahu kalau iya. minyak ada nilainya atau bisa jadi Tadinya begini Pak, soalnya kita ya namanya kegiatan sebelum kita masuk jelantah emang ya udah macam-macam Pak. Cuman setelah kita masuk dari ke jelantah, kalau nggak salah udah tahun belakang lah, dari 2023. Nah kita lihat di situ pengen tahu bagaimana minyak, jenis minyak apa, terus kita coba tahu. Nah setelah itu kita, oh ternyata ini ada potensi di sini. Nah kebetulan kita juga secara ekonomi di luar sebelum masuk ini agak-agak, ya udah kita kayaknya serius diri gitu. Nah jadi mana memang Pak? kalau untuk udah macam-macam Pak, saya udah pernah di perusahaan. Terus resign, pindah lagi alih profesi ke dagang di pasar 15 tahun lebih. Ya tapi namanya perjalanan hidup Pak ya itu kita nggak ada yang tahu gitu. Bapak asli Jakarta atau perantau? Kalau saya Sumatera Pak, Padang saya. Iya. Betah tapi di Jakarta sekarang. Alhamdulillah, insya Allah Pak. Ya makanya betah itu ya tergantung ekonomi. Kebetulan kita juga keluarga di Banten, anak istri di Banten. Kalau kita kan cuma kontrak aktivitas lah. Kita di Jakarta ya terpaksa kita untuk. Bapak tahu sekarang kondisi minyak seperti apa Pak? Untuk kondisi minyak ya itulah Pak. Ini udah berjalan sebulan lebih ini Pak. Kayaknya udah semakin mendingin gitu, nggak ada aura-aura ini ya panasnya tadi waktu harganya ini masih harganya lebih stabil, itu bisa menikmati lah secara ekonomi. Alhamdulillah, apalagi kita kan punya tanggungan ya nggak sedikit juga Pak. Kita punya keluarga, saya punya anak 4, masih sekolah 3. Jadi kalau seandainya harga minyak jelantah ini stabil, insya Allah mungkin dengan secara tidak langsung secara ekonomi mungkin bisa diselamatkan keluarga saya, anak-anak saya Pak. Tapi kalau begini ini Pak, agak ini Pak, membingungkan gitu Pak. Bapak ini kan besok teman-teman ada yang mau menyampaikan aspirasi nih. Iya. Tanggal 26 nanti. Betul. Bapak ada harapan nggak untuk pemerintah atau untuk Iya. jajaran kementerian, harapannya apa untuk Iya. Ya pastinya berharap banyak Pak ya. Berharap banyak banget gitu. Soalnya kami dari ekonomi kalangan lemah kecil berharap banyak Pak. Jadi harapan kami minta tolong ke Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia supaya dibuka ekspor lagi Pak. Jadi mungkin masalah harga. Saya juga dengan bos saya Pak Haji Selamat di sini ya mungkin lebih ini lagi Pak, lebih rileks lagi untuk aktivitas. Cuman dipaksain aja sekarang Pak jalan Pak. Dipaksain aja, kalau nggak jalan kasarnya nggak makan gitu Pak. Jadi jauh banget. % lebih Pak turun pendapatan kita gitu Pak. Dari harga normal. Oke Pak Haji, ini kan tadi saya sudah wawancarain para pengepul yang mengirim barang ke Pak Haji nih. Ada yang naik motor, ada juga yang naik pickup ya. Kan tadi keluhan mereka sama, harga turun, pendapatan mereka otomatis jadi turun ya. Apa yang Pak Haji lihat dari orang-orang yang
mengantar minyak ke Pak Haji? Apakah ada mulai mereka katakanlah kurang semangat apa gimana selama ekspor ditutup ini? Iya Pak, yang biasa dapat misalkan tiap harinya 10, 12 trigen maksudnya itu ya paling dapatnya 3 apa 4 gitu Pak. Sedangkan keperluan mereka ya mungkin kan ada buat ngontrak, buat anak sekolah, nggak ketutup sih gitu Pak. Jadi ya pada kurang bersemangat nyari minyak Pak gitu. Kurang bersemangat ya? Kurang bersemangat. Karena mungkin nggak ketutup buat sehari-harinya Pak. Dampak ekspor ditutup itu berarti sangat terasa Mas bagi ini ya masyarakat bawah ya? Sangat-sangat ya, ada ngeluh semua Pak. Ada ngeluh ya? Ya yang motoran itu yang cari keliling tiap hari di pecel lele di resto-resto itu ya pada ini jadi susah nyari barangnya Pak gitu Pak. Susah nyari barangnya. Jadi nggak biasa setiap hari gitu. Kita juga buangnya juga susah Pak, ekspornya tutup. Gimana kita mau buang gitu, duitnya, uangnya itu ngandelin dari eksportir, pemodalnya dari sana gitu kan. Pak Haji, yang ngantar ke sini dari mana aja Pak? Maksudnya apakah mereka ada katakanlah yang perorangan yang barangnya dikit, yang naik sepeda, naik motor atau seperti apa Pak? Iya, yang motoran-motoran, palingnya sehari itu biasanya 5, 10 trigen gitu aja. Ada 4 biji, 3 biji gitu aja Pak, yang keliling-keliling itu. Yang keliling-keliling itu ya? Itu, dan itu banyak? Banyak Pak, sekitar hampir 35 orang Pak. 35 orang? 35 orang, yang motoran aja itu 35, sampai 40-an lah Pak, yang antar ke sini. Dan itu ada berkurang nggak? Atau Berkurang. tiba mereka nggak ngantar lagi? Berkurang ya Pak. Nggak berkurang, yang biasa datang nggak datang kayak gitu. Jadi langsung terasa sebenarnya? Iya, iya kan nggak ketutup buat sehari-harinya, nggak ketutup. Apa keluhan yang Pak Haji dengar selain tadi pendapatan kurang? Apa keluhan yang Pak Haji Ya dengar? itu keluhannya buat sehari-hari, buat kontrakan, buat kebutuhan keluarga tiap harinya nggak ketutup gitu Pak. Biasanya sehari dapat 10 apa 8 trigen. Paling sekarang dapatnya 3 karena resto-restonya itu pada bernahan gitu Pak. Nggak mau jual gitu Pak. Saya kebanyakan malam kelilingnya Pak Haji. Iya malam. Malam kadang-kadang habis zuhur dia itu. Haji, apa harapan Pak Haji nih ke pemerintah? Kan ini kan mereka tadi udah bersuara, ya kan sebagai orang yang melihat ya katakanlah rakyat kecil mengharapkan daripada usaha jelantah ini berjalan dengan baik. Apa harapannya Pak Haji? Ya harapannya sih ekspor cepet dibuka, apalagi ini kan menjelang bulan puasa ya, kebutuhan mungkin Terlipat ya? berlipat ya untuk buat ada yang mungkin pulang kampung, ada yang memang harus buat bayar anak sekolah juga mungkin ya kan. Itu harapannya ya cepet-cepet dibuka supaya yang keliling itu bisa dapat barang lagi gitu Pak. Iya, saya juga bisa nerima tiap hari, kadang-kadang saya nggak bisa terima tiap hari itu karena keuangannya nggak stabil Pak. Kita jualnya ke eksportirnya nggak bisa jual. Jadi gimana kita mau bayar ke bawahnya gitu Pak. Emang nggak ada ya Pak selain eksportir yang menerima? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi di lokal itu nggak ada yang bisa? Nggak ada, kita nggak ada pembuangan selain eksportir, nggak itu nggak ada. Jadi murni hanya di Murni eksportir ya. Hah?